And how's it going, guys? It's Om in the house. It is I in the house. And salam. Yeah. Yes, we are back. Kali ini kita emang berbuat konten differently. Oh iya. Ya, kali ini kita kedatangan food blogger yang sangat terkenal, yaitu Bang Pin. Takis, Bobo Bos. Kita udah undang beberapa penonton sini Ya, karena betul. memang kita kemarin bikin meet and greet betul. Oh iya, meet and greet ya. Itu tempatnya di mana? Kokas. Belagio. Oke, jadi gue bakal ngajak ngobrol sama Bang Pin. Ya pada umumnya sih podcast sih gimana sih pertanyaannya, dan gue pengen tahu juga nih kesibukan Bang Pin tuh sekarang tuh ngapain. Dan kita langsung aja nih kita bahas. Pin. Karena banyak orang bilang gue sibuk ya. Oke. Padahal mah enggak. Anjing baru mulai udah sombong, bangsat. Pin, how are you, man? It's been a I'm good, long bro. time. I'm good, bro. Ini gue kali pertama masuk channel lu nih. Yeah, this is the first podcast pertama tamu nih, first guest star. Soalnya kemarin diundang cuman nggak ketemu jadwalnya gue. Ngerti lah. Oh. Bang Pin, lu selain as a food blogger, what actually do you do selain lu? Boleh as a nggak food- aja sih? Boleh. Jangan. Enggak boleh. Rokok, bro. Yang rokok. Kenapa? What do you actually do as a selain ini ya food blogger ya? Dagang. Dagang makanan, habis itu gue lumayan yang gue maksudnya gue tetap menjadi pribadi yang biasa aja sih. Food blogger tuh hanya bukan pekerja sih, aktivitas yang memang yang gue geluti udah hampir 3 tahun ini. Tapi di luar itu mah as a normal human aja, nongkrong, terus kayak ketemu teman, kalau enggak ya sama kayak yang lagi nonton feeling gue. Ya. Lu by the way, lu emang dagang ini, lu emang lagi dagang apa sih? Gue dengar lu lagi dagang di Erotika ya? Iya, makan sate Jepang. Oh, gimana perjalanan bisnisnya? Dateng dong, anjing. Gue udah datang anjing. Terus Kagak rame lu. banget, Yeah, sumpah. tai. Sumpah demi. Ya lu kenapa nggak ngomong sama gue lu mau dateng? Ya kan gue kan itu Apa gunanya gue kenal sama itu lu? lu belum kolaborasi. Ya. Yang setahu gue tuh lu pengen bikin bola ubi, itu nggak jadi. Iya, kan? kita mau oleh Bagi lu sini tot. sama Olep. Mau lep ya? Kenal nggak? Kenal gue mau lep. Oh, kenal. Terus ngetotnya anak. Gue cuma bikin Olep sama Olep. Cuman Iya. aja tuh bentroknya tuh di tempat, Mi. Oke. Karena tempat yang untuk kita mau pakai nggak mengizinkan kita dagang. Lalu juga waktu itu bola ubi tuh menurut gue lumayan krusial, teknikal gitu cara bikinnya. Jadi itu dalamnya masih kopong dan segala macam. Jadi kalau misalkan kurang kopong, kayak kurang enak sebenarnya kalau dimakan. Nah, habis itu gue mau Olep kayak waktu itu kayak aduh kelamaan nih. Gue udah punya logonya malah. Oh iya. Udah iya, bikin iya. logonya. Ya, gue sebel lihat tuh logonya. Udah punya logonya, cuman ya itu dia karena ya mungkin belum jodohnya ke sana kali. I see. Gitu. Emang jodohnya lu ke Erotika ya? Iya. Tapi lu terjun ke food as a food blogger itu sejak kapan anjing? Tiba-tiba lu food blogger aja lu? Dulu kan awalnya kan gue kan beatbox Iya. yang terkenal. Iya. Iya. Jakarta Beatbox. Iyalah. Au. Iya. Jakarta Beatbox. Habis itu 2017 kan solois semua nih, solo masing-masing. Gustaf dengan channelnya, Daniel juga kerja, Rando dengan channelnya juga. Habis itu gue awalnya bikin vlog. Cuman gue ngerasa vlog tuh bukan passion nih. Jadi gue ngerasa kalau syuting tuh, gue lumayan sampai detik ini ya, ini tuh bihanes. Gue masih suka malu-malu syuting di tempat umum loh. Maksud gue iya. Lu seorang lu malu lu. Banyak food blogger lain yang besar-besar pun juga masih suka malu. Karena kita berangkat dari orang biasa, Bray. I see. Gitu loh. Kita bukan yang besar di TV habis itu masuk ke YouTube. Ya benar. Jadi punya maksudnya ya, mungkin mentalnya udah terlatih. Nah, gue pun sekarang kalau syuting malam-malam tuh masih suka malu kalau misalnya syuting tuh tiba-tiba kan kita bawa tim kan bawa lighting kan. Iya. Lighting bener. Iya, lighting. Bawa lighting habis itu bawa wah segala macam. Pasti jadi bahan tontonan kan. Iya benar. Masih suka malu-malu gitu. Jadi waktu itu karena gue nge-vlog gue kurang pede ngomong di depan kamera di depan umum, akhirnya tuh hasilnya tuh nggak maksimal. Ngerti nggak lu? Iya. Terus gue juga nggak cinta sama kontennya. Akhirnya sekitar setahun gue berjalan nge-vlog terus viewsnya juga kecil lah karena gue juga nggak maksimal, viewsnya juga jadi penonton juga kurang mendapatkan chemistry videonya. Gue ketemu temen gue salah satu timnya Yonglex. Yep. Teman baik gue terus dia ngomong sama gue, lu kenapa nggak bikin konten makan aja? Soalnya kan kalau makan kan badan lu gemuk. Gue lebih trust, lebih believe kalau lihat orang makan tuh atau review makanan kalau badannya gemuk. Ya, identitinya tuh udah ketahuan banget. Ya, karakternya. 2018 awal itu gue main konten makan. Oh, 2018. Iya, waktu itu gue sama mantan gue. Pertama tuh gue review bakso bujangan tuh. Tetap dengan konsep malu-malu juga. Jadi kamera tuh kayak di bawah. Gue nggak berani yang kayak wah Oh, gitu. gue lagi makan di bakso. Ya, no. Terus sempat tandemannya pindah lagi ke teman gue.
Abis itu balik lagi ke mantan gue. Maksudnya partner kontennya ya, gitu. Berjalannya waktu, abis itu gue putus sama mantan gue, abis itu gue tetap keep going sampai sekarang. Karena ketika gue waktu itu masih pacaran, emang konten food blogger ini udah cukup melekat di segmen Bang Pin, Icip itu. Iya. Udah ini ya, udah nempel banget. Udah nempel. Akhirnya ya udah jalan sampai sekarang. Oke, setelah lu udah pisah nih, gimana lu jalannya without a partner? Yang biasanya lu udah ngelakuinnya with a partner, sekarang without a partner. Sebenarnya sih perbedaannya ya kalau lu syuting berdua ada tandeman buat ngobrol. Iya. Tapi balik lagi gue ngeliat food blogger di luar negeri pun banyak yang solois bisa-bisa aja. Cuman waktu itu gue kayak butuh waktu sebulan lah karena waktu itu isi komen nanyain si mantan gue terus. Akhirnya gue tetap keep going karena gue balik lagi ini channel gue gitu. Iya. Ya mesti digarisbawahi nggak ada masalah sama mantan gue, cuma masalah ini channel gue gitu. Jadi ya udah tetap gue keep going aja. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Oke. Lu berapa tahun? 3 tahun ya? Jalan udah mau 4 kayaknya. Udah mau 4. Ada bosannya nggak sih lu? Ada lah, pasti ada lah. Kayak sekitar tahun 2020 tuh kan pandemi ya. Iya. Itu lumayan jadi ini, bukan fakta, burnout gue. Oh, burnout, anjing. Karena kayak anjir, syuting, maksudnya ya gue happy jalaninnya, tapi ketika satu hal dilakukan secara pattern, berulang-ulang kan jadi bosan ya. Iya. Tapi balik lagi ketika itu udah menjadi, gini loh, ada teori kalau misalkan lo udah punya kewajiban dalam hidup lo, ketika lo bekerja dimanapun tuh akan terasa menjadi nyaman aja, karena lo punya kebutuhan di balik itu yang mesti lo penuhi. Ya, betul. Jadi akhirnya waktu itu gue cuman kayak akhirnya mungkin gue terlalu force tenaga dan pikiran gue buat ke konten gitu. Iya. Gue lupa untuk menyenangkan diri gue sendiri. Self care. Iya, akhirnya itu yang membuat gue burn out gitu. Akhirnya ya udah, gue kayak coba-coba bagi waktu aja. Iya. Bikin konten, selebihnya gue masih punya waktu buat ketemu teman, sosialisasi lah, bersosial gitu. Ketemu teman, nongkrong ataupun ya ngapain entertain lah. Ya entertain lah. Mostly ya. Lu biasanya nongkrong sama siapa sih? Sama anak tim Young Lex? Enggak, gue mau punya teman-teman tongkrongan gue. Cuman kan maksudnya kan nggak bisa everyday lo ngajak ketemu nongkrong. Ya betul. Jadi gue masih mencoba untuk mencari kesenangan-senangan yang memang bisa gue ciptakan dalam diri gue sendiri. Parah. Contoh misalkan, gue tuh lumayan senang kalau gue tuh dari dulu tuh racun hidup gue tuh cuman sepatu. Ya. Sama apa ya? Baju nggak sih? Baju kurang gue, baju gue yang nggak kayak hoodie, outwear gitu. Outwear beli, ya, tapi yang bukan yang sebagai kalau gue kalau ngeliat sepatu kayak wah anjir gitu. Tapi kalau sepatu-sepatu memang yang gue pengen gitu. Segitunya. Jadi gue kadang-kadang beli sepatu. Kalau enggak mungkin gue pergi makan sendiri yang gue nggak konten ya gitu. Atau enggak gue biasanya pergi sama keluarga. Tapi itu emang satisfied buat diri lu sendiri? Pada akhirnya itu satisfied buat diri gue sendiri waktu itu. Gitu. Satisfied buat diri gue sendiri karena ketika lu mulai jenuh, lu mesti mencari untuk hal-hal yang memang bisa buat lu seneng. Betul. Tuh. Nah, lu umur lu berapa sih, Pin? Lu above gue ya sih? Gue 14, bro. Oh, 14 ya? Tapi selama lu berumur ini, lu ngerasa nggak sih kayak teman tongkrongan lu ya makin lama makin dikit gitu? Itu kayak dari teori alam deh menurut gue. Maksudnya teori alam adalah semakin lu bertambah dewasa, teman-teman lu juga bertambah umur kan? Yes. Pasti ada kalanya makin lama kan makin menyusut. Kenapa? Karena semua udah punya kesibukannya masing-masing dan kita nggak bisa paksakan kesibukan mereka untuk di-fit-in sama kesibukan kita atau enggak. Mungkin kita kosong, mereka lagi sibuk. Ketika mereka kosong, gue lagi sibuk gitu. Tapi tinggal balik ke teman-teman lo juga sih. Maksudnya ada nggak yang kayak misalkan dalam seminggu mau sama-sama ngalah satu hari buat nongkrong. Oke, ini kan gue balik lagi ya bahas ke konten lu ya. Food blogger. Lu as a food blogger ya lu pasti konten, lu pasti makan. Ya, any kind of foods lah. Nah, in this any kind of foods, lu juga concern sama health diri lu sendiri. Oh iyalah, pastilah. How do you do it? Apa yang lu lakuin? Waktunya gimana? Gue tuh biasanya kalau sekarang karena gue upload tiap hari ya. Ini kalau ini teknik gue, strategi gue dalam bikin konten. Ini yang gue lakuin, tapi gue nggak bilang 100% yang ini benar. Tapi yang gue anggap ini cukup impact buat diri gue. Gue tuh syuting tuh dalam gue upload tiap hari. Berarti itu gue syuting tuh Senin sama Selasa. Makanya tuh gue selalu bilang, gue tuh jarang banget meeting atau nggak ketemuan sama orang tuh di Senin sama Selasa. Contoh hari ini, kan kita syuting hari Kamis ya. Ini gue ada meeting nih habis ini. Gue nggak pernah bikin meeting selain Senin sama di hari Senin sama Selasa tuh gue nggak pernah. Karena Senin sama Selasa itu adalah jadwal gue untuk konten. Bikin 6 video, Senin 3 video, Selasa 3 video. Berarti udah buat seminggu. Nah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya itu adalah waktu yang gue pakai buat
entah meeting, ngurusin dagangan, kalau enggak nongkrong gitu, atau enggak mungkin collab podcast atau syuting lain sih. Manage waktu lu oke juga Pin. Nah, di sela-sela gue nggak syuting itu gue puasa cuy. Lu kan beberapa kali kan ngeliat gue kan? Iya, gue sering ngeliat lu Jadi tuh gue kalau Senin Selasa syuting, nah Rebo, Kamis tuh gue puasa, Jumat kadang kalau memang lagi ada konten yang masih gue kerjain, cuman selebihnya gue puasa. Puasanya literally puasa memang kayak orang muslim suka puasa, jadi gue nggak sahur malah, jadi pagi puasa sampai jam 6, terus gue baru makan. Habis itu udah, cuman uniknya tuh ketika lu puasa, lu pas buka puasa tuh makan malah nggak banyak loh. Iya benar-benar. Nanti nggak sih lu? Kayak cukup minum teh manis anget. Enggak juga sih kalau gue. Itu kan tetap enggak masih ketemu agama, nasi. Di agama gue. Enggak masih tetap teh manis, tapi tetap masih ketemu nasi. Tapi maksud gue enggak kayak masih wah semua ya. Enggak juga sih. Berarti mostly every food bloggers di Indonesia tuh emang mereka ada sistem puasanya. Enggak juga kan? Tan Boy Kun itu, lo tau Tan Boy Kun kan? Yang mana ya? Tahu lah anjing. Tan Boy Kun. Tahu. Dia kan makannya banyak ya. Itu memang dari real orang makannya banyak. Gue kenal in personal sama dia, cukup dekat. Terus gue pertanyaan gue pertama kali ketemu dia tuh sama kayak orang-orang suka nanya tentang dia. Kok lo bisa sih makan banyak gitu? Iya. Terus lo kok bisa sih nggak kenyang gitu dengan nasi padang 10 bungkus? Ya memang gue basically makannya banyak, dia bilang. Oh berarti lo tiap hari makan? Tapi gue badan bisa bagus, bisa proporsional, bisa kejaga. Jadi dia tuh setiap hari cuy, dia tuh bisa jogging kalau nggak running sampai 15 kilo cuy. Gila sih, maximum respect ke Tan Boy. 15 kilo bro, lari bro kalau nggak jogging bro. Terus gue tanya, 15, untuk kalau 15 kilo nih, misalnya lo dari sini lo ke satu daerah 15 kilo, lo pulangnya kan berarti 30 kilo dong. Kadang-kadang pulangnya gue naik gojek. Iya. Tapi tiap hari 15 kilo. Terus dia puasa, ada puasanya juga. Gila ya. Syarat Nge-gym juga. Tan Boy. Bara namanya Bara. Bara. Mas Bara ya, gue panggil Mas Bara. Udah dari Padang kan? Oh udah Bara. Ini gue udah merhatiin Melvin tuh dari dulu. Kita kan sempet ya kita nggak kontak-kontakan. Gue hilang, lu hilang. Tapi gue selalu merhatiin Instagram story-nya Bang Pin. Next Carlos. Next Carlos kan udah iconic food blogger. Ya. Lu bangga gak ketemu Next Carlos? Like ini nih, my achievement nih. Gimana? Ini waktu itu cerita gini. Ini nyambung sama cerita lu ya. Tapi long short story-nya begini. Waktu itu ada kita food blogger ini circle gue lah. Circle gue tuh nggak banyak food blogger lah. Di bawah 10 lah yang dekat, yang secara personality kenal dekat lah. Waktu itu tiba-tiba si food blogger circle gue ini bikin acara gathering di Bandung. Gathering kumpul-kumpul aja nginep di villa. Oke. Tuh. Tiba-tiba Next Carlos ngajakin, awalnya waktu itu main bulu tangkis. Anjir. Main bulu tangkis. Siapa yang ngajakin? Next. Personal chat di WhatsApp. Oke. Cuy, di mana itu? Biasalah. Main bulu tangkis. Gue pas dia ngajakin bulu tangkis, gue diem. Gue siapa sih? Ngerti nggak? Gue lo ngerti nggak? Pasti ada sih. Gue siapa sih? Gitu maksud gue. Kok gue diajakin gitu? Oke. Enggak, ini sorry gue cut. Ini sebelumnya lu udah pernah ketemu sama Next Carlos? Pernah. Dia literally bener-bener ngajak lu main badminton? Pernah ketemu, cuman yang nggak deep talk atau yang nggak asik gitu, cuman sebatas. Gue tuh pertama kali ketemu Next tuh pas ada satu campaign kerjaan. Gue nggak tahu di situ ada Next, tiba-tiba pas gue di ruang tunggu gitu di ruang belakang, tiba-tiba ada Next dateng. Itu pertama kali ketemu. Terus cuma ngobrol-ngobrol biasa, follow-followan IG, udah nggak pernah ngobrol, sebatas follow-followan doang. Terus di opening makanan, gue datang, dia buka tempat makan, gue datang, terus udah gue syuting, normal lah, basa-basi tai kucing, habis itu gue balik. Tiba-tiba dia ngajakin gue main badminton sekitar 3 bulan setelah itu. 3 bulan ya ngajakinnya? Badminton di mana, Pi? Di daerah Cengkareng sana lah. Cengkareng ya? Gue bilang, kok udah ajak gue. Ternyata pas diundang tuh ada Kenengrad, ada Magda waktu itu. Ada Bungkus Network, yang dimana nih gede-gede nih. Gue bilang, kenapa gue? Awalnya gue nggak mau dateng. Iya, gue bener nggak sih gue di sini? Iya, gue pesimis kayak gue bisa fit in nggak ya? Gue bisa mingle nggak nih ya? Itu selalu tuh kayak gitu. Iya. Akhirnya gue datang lah. Gue datang bukan untuk main badminton, itu sebenarnya tujuan gue. Terus gue menghargai ketika gue diundang. Gue menghargai aja. Gue appreciate ketika gue diundang. Gue datang, ternyata sambutannya di luar ekspektasi gue. Kenapa emang? Mereka bener-bener low-key-nya. Di jauh dari ekspektasi gue. Humble as fuck dong berarti. Ya itu, sampai gue, mereka begini. Enggak yang flexing. No. Sedangkan data gue tuh kayak, wah pasti mereka datang pasti bakal flexing. Ternyata enggak. Gitu. Akhirnya badminton lah. Terus kita pulangnya makan bareng. Terus Desember 2019
di awal tiba-tiba mereka bikin event gathering di Bandung. Oh. Diajak lagi nih gue. Di situ isinya ada Tan Boy Kun. Iya. Wah, Tan Boy Kun tuh kan paling top deh Iya, subscribernya iya. kalau Gede sih, kita gede gede. Ada Magda, ada Kenian Grad, ada Yudo, ada Next Carlos, ada Neng Eli, ada anak kuliner. Gue masih mikir lagi, dateng nggak ya ke Bandung gitu. Siapa sih gue? Pas akhirnya gue tetap berangkat lah. Long story short-nya gue tetap berangkat. Tapi sepanjang perjalanan gue cuma mikir gini, tadi di sana gue gimana ya kalau kikuk ya? Duh gue ngobrol gimana ya? Tapi mulai fit ini gimana ya? Gue cuma bercanda, tapi gue nggak suka bercanda di tempat tongkrongan baru. Iya. Takut SKSD. Iya, lu beradaptasi lagi kan? Iya gitu. Pas nyampe, wah itu gue kayak anjing. My home. My home nih. My home gitu. Jokesnya sama. Anjing, udah jodoh sih ya. Pembicaraannya juga sesuai dengan emang biasa kita ngobrol kayak gue malu gitu. Iya. Terus mereka betul-betul menanggalkan ya di YouTube gue Next Carlos, di YouTube gue Tan Boy Kun. Tapi di luar YouTube Ya, gue manusia biasa. Ya, lu ngobrol aja. Ngobrol biasa gitu. Jadi kayak tapi akhirnya gue mikir, wah ternyata mereka tuh kalau ngajak nongkrong tuh nggak memandang strata sosial. Maksud lu gini, ya tapi baik lagi ketika udah kenal, Iya. lo juga nggak mungkin kan ngajak tiba-tiba random people di jalan nongkrong sama gue tuh nggak mungkin. Akhirnya waktu itu ya gue ke Bandung, terus gue kayak, oh ternyata gue diterima nih di lingkungan ini gitu. Akhirnya sampai detik ini ya hubungannya baik dan kita solid banget. Grateful banget sih lu, Pin. You're so blessed. Oke, last question ya, last topic. Lu kangen gak sih sama Jakarta Beatbox? Walaupun kalian udah pernah ketemu, Enggak. and then ya pisah lagi. Pisah sih enggak lah. Ya nggak bisa. Tapi fokus Iya, masing-masing lah. fokus masing-masing. Bahasa lu sih gitu. Digocek gue anjing. Lu kangen gak sih? Gue tuh selalu menjadikan Jakarta Beatbox itu sebagai sebuah tubuh manusia. Percaya nggak lo? Oke. Jadi Jakarta Beatbox itu bukan sebagai nama doang atau sebuah grup, tapi gue anggap sebagai sebuah tubuh. Iya. Jadi ketika gue kangen itu rasa kangen gue sama Jakarta Beatbox sama seperti gue kangen sama seseorang. Ngerti gak lo? Ngerti, paham. Jadi kalau tanya kangen banget gitu. Secara Jakarta Beatbox, Iya. not personality masing-masingnya. Oke, as a Jakarta Beatbox. As a Jakarta Beatbox. Karena menurut gue makanya itu gue bilang gue kangennya karena Jakarta Beatbox sebagai, karena gue selalu bilang gue Bang Pin itu subscriber gue, followers Bang Pin itu nggak jauh Dari Jakarta Beatbox. Gue selalu bilang ke semua teman-teman gue sampai gue mati pun label beatbox di dalam diri gue tuh nggak pernah hilang. Never forget, orang pasti never forget. Wah ini lo beatbox, ini lo beatbox, semua. Gue ketemu klien, ketemu teman-teman dari shaker lain, oh lo beatbox, iya pasti. Oke, kalau misalkan banyak orang yang udah terlalu nyangkutin di kepala kalau lu Jakarta Beatbox, sampai sekarang pun kan masih ada kan yang komen, oh bang Jakarta Beatbox dong balikin bang. Ya. Nah itu tanggapan lu, reaksi lu kayak gimana? Apa yang lu bakal jelasin ke mereka? Kalau gue mikir bukannya nggak bisa balik lagi, kita udah sempat balik lagi. Cuman mungkin eranya kita udah nggak di situ kali ya. Maksud gue, api kita tuh udah nggak di situ bro. Yes. Mungkin menurut ini kacamata gue sih, tapi correct me if I'm wrong gitu. Cuma kalau dari kacamata gue pun ngerasa bahwa beatbox itu sudah bukan sebagai api gue. Maksudnya adalah dulu gue bisa fokus di beatbox karena gue belum food blogger. Gitu loh. Rando bisa fokus di beatbox karena Rando dulu belum as a vlogger. Ya karena daily lu udah vlogger. terlanjur terjun di beatbox sih, makanya lu started from beatbox. Iya gitu, dan to be honest, gue udah puji Tuhan alhamdulillah sudah banyak mengalami buah manis dari beatbox. Gue rasa kayak butuh deh kayak pengganti-pengganti atau beatboxer lain yang di bawah sana atau di luar sana yang mesti keep up atau lebih di-expose lagi sih. Iya betul. Gitu. Dan gue udah nggak ngulik-ngulik beatbox juga sih. Ini last words juga sih, ada pesan nggak sih buat orang di luar sana yang pengen banget jadi full blogger atau as a beatboxer? What can you possibly say ke mereka yang sebenarnya mereka juga ngejar mimpi ya sebagai full blogger atau beatboxer nih? As a content creator lah, apa saran? Kalau gue dari dulu selalu bilang kalau orang mau terjun ke YouTube gitu, mau main YouTube apapun kontennya, ini konten gue selalu bilang jangan tolak uang sebagai tujuan lo. Ya tujuan ya. Karena ketika uang sebagai target lo dan itu tidak ter-achieve atau nggak kesampaian, lo akan kecewa dan lo akan stop konten. Oke. Tapi cobalah untuk produce sebuah konten yang memang itu dari lo, kesukaan lo
lo dari hati gitu. Love what you do and do what you love menurut gue. Jadi ketika lo ngelakuin sesuai dengan apa yang lo suka, delivery ke penonton itu nyampe. Gitu. Karena kalau udah tujuannya uang, lu bikin konten sebagus mungkin, sebagus apapun, tapi kalau tujuannya uang, ketika uangnya tidak dapat, lu akan kecil dan lu akan stop bikin konten bagus. Tapi ketika lu suka sama kontennya, lu akan selalu bikin yang bagus, apapun hasilnya. Makanya gue kadang-kadang AdSense, brand itu adalah sebagai bonus dari kerja keras, dari totalitas gue, loyalitas gue ketika membuat konten. Tapi jangan targetnya uang juga. Uang lah anggaplah bonus lah. Jangan pernah ngejar uang ya? Iya. Jangan tujuannya uang aja gitu. Iya, makanya gue kayak, bang gue mau bikin konten bang, tapi gue nggak punya kamera. Ya lu punya kamera apa yang paling tepat depan lu? Handphone, ya pakai handphone. Ya kita udah pasti started from like, ya apa device kita nggak terlalu bagus-bagus amat kan? Gue dulu kamera gue awal-awal syuting di 7S itu gue nyicil loh. Gue nyicil sama teman gue, beli 5,5 juta, gue nyicil setahun sih. Setahun, gue cuma ngandelin uang dari Beatbox buat bayar utang, buat nyicil sebulan. Oke. Sampai punya segala macam ya. Ya ada prosesnya lah, nggak bisa langsung tiba-tiba perk gitu. Pin, what is your final goal in this life? Gue lagi ada di posisi itu sih. Di tahun 2022 ini, gue main ngobrol sama teman dekat gue, Yudo, bukan Stanford. Gue bilang kayaknya gue 2022 udah saatnya gue cari pasangan. Karena di tahun ini gue udah umur 20, gue tahun ini umur 28 sih. Gue umur 28, gue udah punya target ke 30 udah masih nikah, bro. Amin. Jadi 2022 ini adalah gue udah mau nggak mau, gue sampai di awal Januari tuh main gue doa. Gue coba bilang sama Tuhan kayak tahun ini gue masih punya pasangan deh Tuhan, gue bilang gitu. Bukan buat menye-menye atau galau-galauan, bukan. Tapi gue butuh temen ngobrol, gitu. Gue kayaknya kerja full time gitu. Pergi pagi, pulang sore atau malam. Ya tujuan gue menyenangkan keluarga gue. Tapi gue somehow di dalam side of my life tuh kayak butuh seseorang yang memang butuh partner jadi tim gue gitu. Ya entah support system. Keluarga support system yang paling bagus, tapi lu pasti ngerasa ketika lu punya pasangan, support systemnya rasanya beda. Ya, betul. Kayak gue mau punya pasangan deh gitu. Terus pengen beli rumah, segala macem sih. Jadi kayak, oke, gue bisa sukses, gue bisa kerja semaksimal mungkin, tapi gue juga mesti bisa jadi dampak buat sekeliling gue, tapi gue juga mesti punya dampak buat diri gue dalam hal asmara. Kayak gue udah hitung sekitar 3 tahun lah gue nggak pacaran, cuma dekat-dekat tapi gue nggak ada yang jadian segala macem. Capek lah. Mungkin 3 tahun itu waktu yang Tuhan belum kehendaki buat gue punya pasangan mungkin. Cuman gue 2022 berharap banget dari Tuhan, gue dikasih kesempatan. Gue cuma bilang doanya, gue nggak tahu gimana caranya karena gue udah lupa PDKT. Oh shit, Tapi kalau sumpah demi, gue udah lupa PDKT Mi. Oke. Gue cuman berharap Tuhan kasih gue hikmat atau intuisi atau clue, ini caranya begini ya, begini. Gue keep going, surrender aja. Oke. Thank you so much, Vin. Semoga lu tercapai on your final goal. Thank you so much udah hadir di podcast pertama kali di channel Naomi Ari. I think that is it. Thank you so much for watching this video. Kita juga bakal undang mungkin beberapa tim-tim Anjay ya. I mean, ya kita nggak tahu bintang tamunya bakal siapa di depan nanti. Thank you so much.